Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan kita langsung saja menuju ke beberapa informasinya di sini, yang mana sudah saya screenshot ya dari sosial media saya. Yang mana keterangannya di sini perusahaan berita paling populer di Inggris ya. Mohon maaf kalau dalam berbahasa Inggris saya kurang bagus ya, kurang tepat dalam kalau dalam pembahasan bahasa Inggrisnya gitu. Seperti yang kalian lihat di layar ini ya, British Broadcasting lah, apalah semacam itulah ya. Jadi yang jelasnya di sini CZ dan stasiun TV Korea ya, CEO MR Master mungkin ya, Changpeng Zhao CZ dan stasiun TV Korea Selatan NBN TV ya secara mengejutkan menegaskan bahwa Pi Network memiliki nilai yang tidak ada duanya. Seperti yang kalian lihat di layar ya, hanya di BBC, CEO Binance yang lain menegaskan Pi Network Palue ya. Seperti yang kalian lihat, perusahaan berita paling populer di Inggris ya. Jadi jelas ya, kalau Pi Network ini di Inggris maupun juga di China itu sangat populer banget ya beritanya, banyak sekali yang mana di sana membahas mengenai Pi Network. Tentunya di Indonesia sendiri ya sebagian pioners, sebagian informasi berita banyak juga sih yang membahas mengenai Pi Network ini tentunya, yang mana sampai pihak SWI dan OJK juga ikut-ikut di dalam perjalanan proyek Pi Network ini. Jadi sangat luar biasa sekali Pi Network ya. Tentunya untuk para pioners yang bersabar ya dalam mengikuti perkembangan dari Pi Network, para pioners yang semacam inilah yang tentunya akan sukses bersama dengan Pi Network di fase open mainnet ke depan ya. Jadi bersabar saja bagi yang belum menerima undangan KYC, harap bersabar karena untuk slot KYC sendiri masih secara bertahap diluncurkan. Tentunya setiap pioners pasti menerima undangan KYC, dan setelah lulus KYC nanti koin dari aplikasi bisa dimigrasikan ke Pi Wallet di Pi Browser ya. Yang mana setelah di Pi Browser ya, itu kita bisa membarter ataupun melakukan P2P, ataupun kedepannya nanti setelah Pi Chain Mall Indonesia buka, kita bisa memilih berbagai macam barang untuk kita barter dengan koin Pi milik kita ya. Namun akan lebih baik pergunakan koin Pi kalian jangan terlalu banyak, jangan terlalu boros tentunya. Karena nilai Pi koin kalian ini sangatlah tinggi, sangatlah mahal. Tentu ini sudah sering saya bahas. Alasan mengapa nilai Pi itu memang diharuskan tinggi dan memang sangat mahal gitu ya, sudah sering saya bahas mengenai ini ya. Dan semangat para pioners ya. Dan bagi kalian ya yang tentunya di beberapa video saya sebelumnya banyak nih yang ngomen kepada saya, coba abang aja sih yang jadi vendor ya. Oke, jadi untuk saya menjadi vendor itu oke aja sih ya. Namun kalau misal kita keberatan untuk mendaftarkan barang-barang mewah, setidaknya barang yang standar saja, yang kisaran harga 100 atau 200 ribu rupiah lah ya, namun dengan mengikuti asumsi nilai konsensus global ya. Kalau kita mau jualan nih di Pican Mall Indonesia itu akan lebih baik
daripada memaksakan dengan jualan handphone ya, yang harganya nggak masuk akal gitu ya. Nggak akan pernah laku barang Anda kalau harganya sampai 600 bahkan 1000 koin pai. Saya jamin 100%. Cuma pionos yang nggak sabaran, pionos yang gegabah aja mungkin yang mau beli barang Anda ya, para vendor ataupun para pengepul koin, oke? Kalau para pionos yang sudah memahami mengenai Pi Network ini, saya yakin 100% dia tidak akan mau membelanjakan koin Pi-nya dengan harga yang receh semacam itu ya. Dan di sini kita lanjutkan lagi. Bicara hot topik koin Pi, hebatnya seorang yang punya mindset dan sedikit modal ya. Ia bisa melihat dan mulai melirik Pi Coin dengan berani ambil sikap untuk membeli. Jadi ini para pengepul koin nih, memanfaatkan para pioners yang mungkin tidak memahami konsep secara utuh atau keterdesakan ekonomi ya. Berbulan-bulan bahkan ada yang sudah lewat 1 tahun, pioners mine dengan mudah ia goyahkan dengan rate Rp3.000 atau Rp8.000 ya. Ini banyak nih kejadian di berbagai macam grup ya, seperti di Telegram, WhatsApp ya, Facebook dan sosial media lainnya lah ya. Yang mana banyak sekali orang-orang yang para pengepul koin ini ya merayu para pioners agar mau menjual koinnya dengan estimasi harga yang sangat receh ini, yaitu antara kisaran Rp3.000, Rp8.000 ya. Ini sih masih kecil ya. Dan ada tuh yang di atasnya lagi sampai dengan Rp100.000 gitu ya. Supaya para pioners ini tertarik dan karena lagi perlu uang juga nih ya, mau menjual koin Pi-nya atau mau membarter koin Pi-nya untuk ditukar dengan uang fiat oleh para vendor abal-abal ataupun para pengepul koin ini tentunya ya. Namun ini sudah sering saya bahas ya. Saya di sini menghimbau ya, mengedukasi kalian agar tidak menyesal pada akhirnya. Oke. Terkait nilai Pi Coin itu udah sering saya bahas ya. Berbagai macam kejelasan secara detailnya itu udah sering saya ulas tuh mengenai Pi Coin, mengenai harganya, mengapa memang sangat mahal gitu ya. Kalau Anda belum sadar dan melek juga ya, saya udah nggak tahu mau mengedukasi Anda seperti apa lagi. Di sini saya peduli dengan Anda pioners ya. Dengan Anda memiliki Pi Coin, aset Anda yang tidak ternilai itu apa harganya gitu ya. Anda bisa membantu keluarga Anda. Anda bisa membantu kerabat-kerabat terdekat Anda yang sedang dalam kesusahan atau sebelumnya telat untuk mempercayai dan bergabung dengan Pi Coin ya. Jadi ini demi kebaikan kalian ya. Banyak manfaat yang positif dari Pi Coin ini ke depannya. Kalau kalian tidak bisa menjaga koin Pi kalian dengan bijak ya, tentunya kalian akan merugi pada saat open mainnet dan seterusnya nanti ke depan ya. Jadi harap bersabar saja, akan lebih baik jaga Pi Coin kalian, ditahan aja dulu dan tunggu sampai open mainnet tiba ya. Dan seperti informasi yang saya terima ini sih udah saya bahas juga ya, udah saya informasikan juga di video saya sebelumnya bahwa Pi Coin ini akan rilis ataupun open mainnetnya itu segera dilakukan oleh pihak core team di akhir tahun ini atau di tahun 2023 ke depan ya. Oke. Cuma beberapa bulan lagi gitu ya. Anda masih nggak sabaran? Terlalu kalau Anda masih nggak sabaran ya.
masih melakukan penjualan Picoin dengan harga yang receh. Mau banget Anda nih ditipu sama para pengepul koin. Saya sangat menyayangkan dan prihatin terkait ini. Jadi ini ya, finalnya nanti setelah real open mainnet, sama-sama berjuang di awal diuji ya. Ketika itu bahkan kita sendiri banyak kebimbangan akan kemana Pi ini nantinya. Sekarang sudah nyata banyak pioners berani menampakkan diri di berbagai negara. Ini adalah indikator positif sekali. Ayo siapkan diri dan mental melihat perubahan, upgrade cara pandang dan berpikir mengikuti perubahan zaman. Agar kita bisa menjadi bagian yang ikut merasakan perubahan dalam hal positif di masa depan tentunya ya. Jadi ini sering saya bahas ya. Pi Network ini makin hari makin ke depan itu makin kelihatan jelas ya. Gambaran-gambaran untuk menuju suksesnya itu udah semakin terlihat jelas. Hanya masalah waktu saja, oke? Dan di sini ya ada sebuah video yang dibagikan ya. Ini dari grup Pi Network Singapura ya. Yang mana keterangannya Pi Network banyak pioner yang berhasil menukarkan item pertamanya di Pichen Mall Pi Network VN ya. Kalau nggak salah Vietnam lah ya di sini seperti ini ya yang tertulis ini. Jadi sudah jelas ya bahwa di Vietnam itu sudah berhasil melakukan barter di Pichen Mall untuk para pionersnya di sana ya. Dengan nih seperti yang kalian lihat di layarnya ini HP iPhone 13 Pro Max ya, yang mana dihargai 0,00434 koin Pi ya. Ini sangat masuk akal. Inilah orang-orang yang memahami Picoin ya. Inilah orang-orang yang peduli dengan sesama kerabatnya ataupun dengan sesama masyarakat di sekitarnya ya. Mengapa saya bilang demikian? Dia bukan serakah, dia nggak mau jadi orang serakah. Dia bersifat adil dengan membangkitkan semangat para pioners untuk punya harapan di masa depan ya. Intinya dengan dia mendaftarkan barang mensesuaikan dengan nilai konsensus global, itu sama saja dia menghargai pendapat seluruh para pioners di seluruh dunia. Dan juga dia ya membangkitkan semangat para pioners yang tentunya berharap di masa depan nih bakal berhasil dengan proyek Pi Network. Inilah pioners-pioners yang sangat luar biasa ya. Jadi seharusnya di Indonesia sendiri harus lebih bisa menyadari terkait ini ya. Ini kebanyakan maunya kenyang sendiri, maunya kaya sendiri gitu ya. Kalau urusan orang miskin mah enggak, itu belakangan katanya. Memang kebanyakan 62 memang kayak gini ya. Dan saya menghimbau bagi orang-orang ataupun para pioners yang masih waras ya, akan lebih baik jadilah vendor dengan mengikuti nilai konsensus global ya. Tidak usah barang yang terlalu mewah, daftarkan saja barang yang standar saja seperti yang sudah saya sarankan sebelum dan sebelumnya ya. Dan untuk para pioners yang hanya sebagai pioners juga, jangan mau barter Picoin kalian dengan harga yang jauh dari konsensus global ataupun tidak sesuai dengan konsensus global. Akan lebih baik kalian tahan Picoin kalian dan tunggu sampai open mainnya tiba. Biarkan untuk saat ini di Amerika Serikat dan China dan maupun juga di Vietnam ini terjadi barter besar-besaran di Pichen Mall di negara mereka masing-masing dengan mengikuti asumsi nilai konsensus global, karena ini sangat penting sekali.
Ini mengacu pada nilai Picoin yang akan diterapkan oleh pihak core team di fase open mainnet ke depan ya. Dengan banyaknya suara memakai transaksi menggunakan asumsi nilai konsensus global ini, maka akan terjadilah yang namanya penyesuaian sesuai dengan apa yang sudah dilakukan sekarang ini ya, yaitu untuk nilai Pi di saat open mainnet ke depannya ya. Jadi semangat para pioners. Dan di sini dari grup Pi Network Indonesia Bersatu, yang mana keterangannya jaringan Pi Macedonia ya Utara, pertama di Eropa, Hotel Apollonia di Oke, mohon maaf ya kalau saya kurang baik dalam membacakannya. Macedonia lah ya Utara mendukung dan menerima pembayaran Pi supports the global consensus Bridge of Pi network ya. Yuk kita jalan-jalan ke Eropa, kata temen nih ya. Yuk yang nyinyir dan jual murah koinnya siap-siap nangis di pojokan, katanya ya. Setuju saya dengan Cici Paramita ini ya. Nih, setelah saya buka link di sini ya, setelah saya klik dan saya langsung diarahkan ke sini, dan seperti yang kalian lihat di layar ya, Apollonia Casino ya, mungkin ini permainan kasino lah ya, yang mana di sini iklannya lah ya. Kalau Apollonia Casino ini mungkin ada keterangan yang sangat penting di sini, yaitu cryptocurrency gratis jaringan Pi. Apollonia Casino dengan hotel adalah yang pertama di Eropa yang menerima Pi sebagai metode pembayaran ya. Jadi seperti yang kalian lihat nih ya, double ROM sama dengan 0,00022228 koin Pi ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Tentu para pioners yang keluar negeri nih bakalan senang banget nih, karena Picoinnya dihargai ya, karena Picoinnya sangat tinggi di luar sana, karena orang luar negeri sana sangat mengerti sebuah perubahan teknologi ya, sebuah perubahan yang tentunya sangat nyata ini ya. Tentunya dengan proyek Pi Network ini membentuk sebuah perubahan yang sangat luar biasa sekali, yang mana membantu perekonomian dalam setiap negara ya. Jadi orang negeri sana, orang-orang yang sudah terpelajar dalam dunia teknologi ataupun blockchain ya, orang-orang yang memahami dan sudah benar-benar sangat-sangat kental banget ya pembelajarannya mengenai cryptocurrency tentunya. Beda halnya seperti di Indonesia, walaupun sudah paham juga, udah lumayan juga belajar ilmu tentang cryptocurrency, namun karena keegoisannya ataupun karena keserakahannya pengen kaya sendiri ya, itulah yang membuat Indonesia tetap menjadi negara berkembang, gak pernah maju-maju ya. Dalam hal ini saya agak menyinggung sedikit ya mengenai seperti di Indonesia banyak sekali para koruptor ya. Ya wajar ya. Saya sesuai faktanya aja gitu. Memang kebanyakan 62 memang semacam itu. Jadi sangat luar biasa sekali terkait perkembangan demi perkembangan Pi Network ini ya, yang mana semakin ke depan nih semakin banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dunia ya, maupun di Amerika Serikat ya, di China, di Vietnam, dan juga negara lain sebagainya lah ya, itu sudah mulai melek dan menerima Picoin sebagai pembayaran ya. Tentu mereka sudah tahu nih, sudah memahami betul keuntungan yang akan mereka dapatkan saat menerima pembayaran menggunakan Picoin ya.
Jadi inilah sebuah perubahan peradaban yang sangat luar biasa ke depannya. Kalau Indonesia tidak segera melek ya, maka Indonesia akan terus dan terus menjadi negara tertinggal. Oke. Dan di sini ya, ledakan PAI akan mengurangi kemiskinan hingga 80% di dunia karena mereka yang memiliki PAI akan membantu orang miskin lebih dari 5 miliar ya. Oke, jadi jelas ya. Ledakan PAI dengan adanya PAI Network ini akan mengurangi kemiskinan setidaknya hingga 80% di dunia. Karena mereka yang memiliki PAI akan membantu orang-orang miskin lebih dari 5 miliar penduduk mungkin lah ya. Ya sesuai aja, secara kenyataannya memang PAI coin di masa depan harganya sangatlah fantastis sekali. Yang mana PAI coin ini ya, yang harganya dan juga untuk sistemnya lebih sempurna ketimbang cryptocurrency lainnya. Jadi sangat pantas dan wajar seperti yang Pak Dr. Nicholas Kokalis katakan sendiri ya, ataupun Dr. Cheng Diovan, 10 PAI coin aja cukup untuk Anda hidup selama 7 turunan tuh ya. Ini sudah dibahas mengenai ini sebelumnya. Terjadi di bulan kemarin lah ya, Dr. Cheng Diovan yang memposting keterangan semacam itu. 10 PAI coin saja cukup untuk Anda sampai dengan 7 turunan Anda ke depan ya. 10 PAI coin. Jadi bayangkan tuh berapa banyak aset kalian ya. Berapa banyak kerugian yang kalian lakukan sekarang ini dengan menjual PAI coin kalian dengan harga yang receh gitu ya. Jadi sayangi PAI coin kalian ya, kalau tidak ingin menyesal pada saat open mainnet ke depan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga tercerahkan dan Indonesiaku tambah maju. Indonesiaku akan menuju suatu perubahan yang benar-benar memasuki peringkat negara yang tentunya akan menjadi negara maju juga ya, bukan menetap menjadi negara tertinggal ya. Manfaatkan suatu hal yang bisa merubah perekonomian dunia ataupun negara kita untuk membentuk sebuah peradaban yang lebih maju dan merubah kemiskinan dari masyarakat yang ada di negara itu menjadi masyarakat yang terbantu, ataupun yang masyarakat biasa ini menjadi masyarakat yang tentunya memiliki kekayaan yang tidak terhingga gitulah ya. Mohon maaf ya kalau saya dalam membahasakannya ini mungkin agak gimana gitu ya. Namun setidaknya kalian paham lah, menurut saya paham mengenai apa yang saya maksudkan di sini. Ya, kita perlu perubahan, Indonesia perlu perubahan gitu ya. Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Dan sebelum saya mengakhiri, jangan lupa yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.